dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jika Bapak Ibu suka dengan tema, saya akan berikan judul khotbah hari ini adalah The Spirit of Generosity, atau semangat kemurahan hati. Ya. Saya akan kembali mereview tentang teks yang telah kita baca. Berbicara tentang kemurahan hati. Menurut saya, nats ini menyimpan sebuah makna yang sangat mendalam terhadap apa itu sebenarnya tentang kemurahan hati. Yang pertama, coba kita review kembali tadi ceritanya ya. Next. Enggak, sebelumnya. Lagi. Jadi waktu itu ahli Taurat mencoba Yesus dengan bertanya, "Guru, apakah yang harus aku perbuat supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal?" Jika kita perhatikan pertanyaan daripada ahli Taurat ini, sekilas benar bahwa dia bertanya suatu perkara-perkara yang besar, bagaimana dia bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Dia memiliki semangat kerinduan untuk mengerti bagaimana cara memperoleh keselamatan itu. Tetapi di balik semuanya itu, ahli Taurat ini sedang mencobai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus enggak terjebak dengan itu. Tuhan Yesus memberikan jawaban yang berbeda. Ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan daripada ahli Taurat itu, dia nggak bilang, "Aku Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus bisa bilang gitu aja dong. Atau misalnya contoh dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tuhan Yesus bisa bilang itu kepada ahli Taurat itu untuk menunjukkan bahwa dirinya Tuhan. Tapi Tuhan Yesus nggak langsung memberikan jawaban yang demikian. Dia memberikan suatu cerita yang lebih dalam lagi sehingga ahli Taurat itu dapat mengerti. Kemudian Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang Samaria yang murah hati. Jadi waktu itu ada seorang yang sedang turun dari Yeriko ke Yerusalem, dari Yerusalem ke Yeriko, dan seorang itu sedang dijahati oleh para penyamun-penyamun. Dia dirampok, bahkan dia dipukuli sehingga dia ditinggalin dan hampir mati. Jadi ketika korban daripada para penyamun-penyamun itu tergeletak di pinggir jalan, kebetulan ada seorang Imam Lewi. Dia lewat jalan itu dan dia melihat orang itu. Dia nggak bantu, tapi dia lewat lalu begitu saja. Begitu juga dengan orang Lewi. Dia juga lewat, dia melihat orang itu, tapi dia juga tidak bergerak sama sekali. Nah sebenarnya yang menjadi pertanyaannya, kita tahu bahwa Imam Lewi ini adalah seorang pejabat yang memegang pejabat tentang keagamaan Yahudi. Dia pasti tahu tentang hukum Taurat. Dia paham itu dengan betul. Tapi kenapa imam ini gak datang untuk membantu dia? Nah ternyata pekerjaan seorang imam ini, kalau misalnya dia pegang orang mati, dia teringat bahwa di dalam aturan hukum Taurat, kalau misalnya dia nanti pegang orang yang mau hampir mati ini, dia nggak tahu kalau dia udah mati, tapi kalau dia misalnya udah mati orang itu, dia pegang, itu akan menghilangkan kekudusan para imam. Jadi dia nggak mau ambil resiko. Dia akhirnya pergi sehingga dia bisa melayani di bait Allah. Kemudian orang Lewi begitu juga. Dia mau cari aman. Dia nggak pengen menjadi saksi terhadap orang itu. Aku menghindar aja deh. Takut nanti kalau misalnya ada apa-apa ditanya sama aku. Nanti aku yang nggak ada masalah jadi ada masalah. Akhirnya dia nggak mau tolong. Kemudian datanglah seorang Samaria. Samaria ini yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, ketika ia melihat, tergelaklah hatinya oleh karena belas kasihan.
Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Orang Samaria lewat, dia kebetulan seorang pedagang, dia melihat dan dia langsung rawat. Dia balut luka-lukanya orang yang telah menjadi korban penyamun itu. Dia bersihkan dan dia siramin anggur supaya dapat sembuh. Kemudian setelah penyamun itu dibersihkan lukanya, dia diajak ke atas keledainya dan dia dititipkan ke tempat penginapan, dan ia pun juga menyerahkan uang kepada tempat penginapan itu sebesar 2 dinar sebagai biaya perawatan daripada korban yang mengalami perampokan tadi. Lalu Tuhan Yesus bertanya kembali kepada ahli Taurat itu, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawabnya adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Tuhan Yesus bilang bahwa ini menjadi suatu gambaran bahwa selevel imam pun, karena mereka melakukan hukum Taurat, sehingga mereka nggak mau melakukan kasih. Tuhan Yesus pengen tegur ahli Taurat itu bahwa sebenarnya sesama manusia itu adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, bukan yang berpatokan kepada hukum-hukum Taurat, hukum-hukum orang Yahudi. Karena nggak ada yang sempurna, dan kita akan lihat nanti ya, selanjutnya saya akan jelaskan. Kemudian kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuat demikian. Sekilas review daripada Nats, daripada orang Samaria yang murah hati. Lanjut. Di dalam KBBI, murah hati berarti suka memberi, suka menolong, berbelas kasihan, penyayang, dan pengasih. Jadi murah hati itu didefinisikan sebagai seseorang yang suka memberi. Dia memiliki hati untuk menolong, dia memiliki belas kasihan. Bahkan bukan hanya itu, dia juga penyayang dan juga pengasih. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya, eleos, yang itu berbelas kasihan, dalam kata kemurahan hati didefinisikan sebagai berbelas kasihan. Terus saya bertanya dalam hati, kenapa kita itu harus murah hati? Bukankah dikatakan bahwa hati kita ini berharga? Sebab Tuhan melihat kita katanya bukan dari rupa melainkan dari hati. Lalu kenapa hati ini harus jadi murah gitu? Kenapa nggak malah mahal? Terus kita sering mendengar kata murah hati, tapi kita jarang mendengar kata mahal hati. Saya renungkan, kenapa? Nanti pertanyaannya akan terjawab supaya lebih banyak cara. Lalu bagaimanakah cara kita untuk membagikan spirit of generosity atau semangat murah hati? Saya nggak tahu kalau misalnya cara penyebutan bahasa Inggris saya benar. Ya, atau semangat murah hati. Yang pertama yaitu kemurahan hati berbicara mengenai kepekaan. Jadi murah hati itu berbicara kita peka. Kita bisa merasakan apa yang orang itu rasakan. Selanjutnya, William Barclay mengatakan kemurahan hati itu adalah kemampuan untuk masuk ke dalam kulit orang lain sampai kita dapat melihat sesuatu dengan matanya, melihat sesuatu dengan pikirannya, dan merasakan sesuatu dengan perasaannya. Artinya ada suatu kepekaan yang mendalam. Bukan kita hanya melihat sekilas, melainkan kita menyelami. Apa sih yang dia rasakan? Apa sih yang dia butuhkan? Pertolongan apa yang saya harus lakukan untuk dia? Dan kemurahan itu berbicara tentang kepekaan yang ada di dalam diri kita. Dan kita harus membangkitkan semangat itu. Yang kedua, kemurahan hati itu juga berbicara memberikan dari apa yang kita punya. Untuk melakukan kemurahan hati, kita harus memberikan dari apa yang kita punya. Jadi waktu itu ada cerita di dalam Alkitab yang gak pernah saya lupa, bahwa
para rasul, para murid-murid datang menghampiri Tuhan Yesus. Mereka bilang, "Guru, tolong tambahkanlah iman kami." Sekilas pertanyaan dan permintaan daripada rasul-rasul ini benar, bahwa mereka pengen dikuatkan di situasi-situasi yang sedang gencar pada masa itu, supaya mereka lebih kuat lagi untuk berbagi kemurahan dengan orang lain. Sehingga mereka bilang, "Guru, tolong tambahkanlah iman kami." Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Dia bilang, "Jika sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sawi dan berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah dan tertanamlah ke dalam laut, maka itu akan terjadi." Apa sih maknanya? Saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus nggak tambahkan iman para rasul itu, tapi malah mengatakan demikian? Dia sedang mengatakan bahwa sebenarnya iman itu nggak perlu ditambahkan. Tetapi kamu sudah memiliki iman sebesar biji sawi, yang hanya perlu kamu lakukan adalah mengerjakan itu. Ketika kamu mengerjakan imanmu, maka itu akan menjadi besar dan bertumbuh. Seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita tentang kemurahan. Waktu itu saya bilang dalam diri saya, "Tuhan, saya mohon minta Tuhan, berikan saya karunia kesembuhan Tuhan, supaya ketika saya menjamah dia langsung sembuh, dia langsung mendapatkan mukjizat." "Hei Irwan," dia seperti tegur saya, bilang, "Lu minta karunia sebesar itu, tapi lu jarang jenguk temanmu untuk pergi ke rumah sakit, padahal kamu memiliki karunia yang sekecil itu dan kamu harus lakukan itu. Bagaimana kamu bisa meminta karunia yang besar, padahal karunia yang ada padamu gak kamu pergunakan?" Dia bilang kayak gitu. Aku sering bilang sama Tuhan, "Tuhan, mampukan aku, berikan aku kekuatan untuk bisa berbicara, supaya sekiranya aku bisa membantu dia dalam hal keuangan. Tuhan, boleh gak aku jadi kaya gitu?" Tapi aku ditegur lagi, dibilang, "Setidaknya kamu bisa memberikan masukan kepadanya, atau setidaknya kamu bisa mendengarkan ceritanya, dan itu pun sudah lebih dari cukup untuk menguatkan dia." Kita jangan pernah mengharapkan hal-hal yang lebih besar pada hal-hal kecil yang ada dalam diri kita. Kita nggak pernah pergunakan karunia itu. Sebab sesungguhnya bahwa hal besar itu akan terjadi ketika kita mengerjakan hal karunia kecil yang ada dalam diri kita. Amin. Next. Waktu itu saya sering-sering nulis blog, jadi saya ingat kata-kata ini. Sekecil apapun karunia yang kita miliki, jika dikerjakan akan berdampak besar dalam kehidupan. Tapi sebesar apapun karunia yang kita miliki, apabila tidak dikerjakan, tidak akan berarti apa-apa. Amin. Jadi teman-teman jangan pernah berkecil hati. Apapun karunia yang teman-teman miliki, jangan pernah minder sama orang lain yang memiliki karunia besar. Cukup fokus dan kerjakan apa yang teman-teman miliki, dan semua itu bisa menjadi berkat, menjadi kemurahan bagi orang lain. Bahkan hal-hal kecil yang mulai kita lakukan, kita nggak tahu bahwa itu bisa menguatkan orang lain. Amin. Selanjutnya, next. Kemurahan hati itu berbicara mengenai hati. Jadi lakukanlah menurut kerelaan dan ketulusan hati, jangan dengan paksaan. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita lihat orang yang membutuhkan pertolongan, tapi kita dalam posisi nggak bisa bantu, jadi kita juga jangan bersedih hati, teman-teman. Kalau misalnya kita bisa bantu dia, kita bantu dia. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa bantu, ya apa boleh dibuat. Kita jangan pernah bersedih hati. Dan kemurahan hati itu berbicara tentang hati yang tulus. Ketika kita memiliki hati yang tulus, kita nggak akan pernah pikirkan apa yang kita dapatkan ketika kita melakukan kemurahan itu. Kita tetap fokus untuk mengerjakan supaya dia dapat merasakan kemurahan yang kita miliki. Selanjutnya, yang keempat, ya, kemurahan hati tidak dikalahkan oleh batasan-batasan sosial maupun keagamaan. Sama seperti orang Samaria itu, di mana juga orang Yahudi nggak berkawan baik dengan orang Samaria. Tapi orang Samaria nggak memikirkan hal itu. Dia tetap mau melakukan kemurahan, dan kita juga harus melakukannya.
Kita tidak dibatasi oleh karena berbeda suku, ras, agama, dan bahkan juga batasan-batasan sosial yang membelenggu kita. Kita nggak boleh dibatasi dengan hal itu. Kita harus tetap melakukan kasih itu, kemurahan itu kepada semua orang. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, dari semua apa yang saya sampaikan, ini merupakan suatu pesan moral tentang cara melakukan atau cara membangkitkan tentang semangat kemurahan hati. Tetapi dari nats ini ada sesuatu yang lebih penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua di tempat ini, teman-teman semua di tempat ini. Lanjut. Narasi tentang orang Samaria yang murah hati ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Yesus adalah orang Samaria yang sempurna itu. Anggur itu adalah darahnya, minyak itu adalah Roh Kudusnya, yang mengampuni, yang menyembuhkan dan memulihkan kita. Kita ini seperti orang yang dirampok oleh rasa khawatir, dirampok oleh rasa takut, dirampok oleh karena duka cita. Tetapi Tuhan Yesus mau datang untuk menguatkan dan memulihkan kita. Selanjutnya, bahwa para imam di sini itu mewakili tentang hukum Taurat yang menunjukkan bahwa melalui peraturan-peraturan manusia dituntut untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Hal ini juga berbicara tentang agama, itu cara manusia untuk mencapai Tuhan, dan hukum itu tidak bisa menolong. Jadi orang Lewi ini digambarkan sebagai orang yang pengen capai Tuhan dengan konsisten melakukan hukum Taurat, padahal dia nggak bisa melakukan hukum itu. Sedangkan orang Lewi di sini adalah gambaran tentang pelayanan ibadah yang tidak mampu menyelamatkan kita. Pelayanan kita, ibadah kita itu nggak mampu untuk menyelamatkan kita. Meskipun kita bilang wah itu sakral, enggak. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bahwa hanya pribadi Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Bisa di next lagi. Hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Tuhan juga ingin mengajarkan kita bahwa diselamatkan hanya oleh karena kemurahan kasih-Nya. Amin, Bapak Ibu semuanya. Jadi agama sekalipun itu atau hukum Taurat pun nggak mampu menyelamatkan kita. Hanya kasih kemurahan Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Selanjutnya, tentang tempat penginapan itu. Ketika orang yang telah menjadi korban dari para penyamun itu, orang Samaria ini membantunya dan untuk mengistirahatkannya di tempat penginapan. Apa sih gambaran penginapan itu? Penginapan itu menggambarkan gereja. Bisa dilanjut PowerPoint-nya? Yaitu di mana bisa dibaca ya. Penginapan itu menggambarkan gereja, yaitu bukan tempat untuk orang sempurna. Di mana orang yang percaya yang hancur, orang yang menjadi korban, yang luka, telanjang, yang lapar dan harus dirawat, dan pengelolanya adalah kita semua. Jadi seperti gambaran yang nyata gitu. Bahwa di dalam gereja itu bukan tempat orang-orang yang sempurna, melainkan orang-orang yang hancur, orang-orang yang terluka, yang sakit dan perlu perawatan. Dan siapakah pengelola daripada tempat penginapan itu? Yang digambarkan adalah gereja, yaitu adalah kita semua, next gen semua di tempat ini. Kita yang udah dipulihkan, kita harus menjadi seorang yang pemulih. Amin. Selanjutnya, PowerPoint-nya, Yesus datang sebagai anak manusia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan kalau saat ini kita bisa melayani, itu karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Sebab itu melayani Tuhan adalah sebuah penghormatan atau kehormatan maksudnya, dan bukan kewajiban. Jadi gambaran orang Samaria ini, Tuhan itu datang
untuk melayani. Jadi kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan dan bukan kewajiban. Saya pengen cerita, Bapak Ibu. Jadi suatu ketika saya pernah berkata sama seseorang yang senang pelayanan di gereja. Ketika dia pelayanan, saya melihat bahwa dia nggak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Terus saya dengan orang yang dulunya itu belak-belakan kalau ngomong, sakit hati, nggak peduli dulu. Terus saya katakan sama dia, kamu munafik. Apa yang kamu lakukan ketika kamu pelayanan nggak sesuai dengan apa yang kamu katakan pada saat pelayanan nggak sesuai dengan perbuatan kamu. Saya mengatakan itu kepada dirinya. Lalu dia datang menghampiri saya. Dia bilang gini, kawan, dia menghela nafas dan tertegun. Perkataanmu menyakiti aku. Benar yang kamu bilang bahwa aku masih belum sempurna dalam pelayanan. Aku sepertinya terlihat seperti orang munafik. Ketika aku melayani terus ada perbuatanku nggak sesuai dengan apa yang aku katakan, aku terlihat sebagai orang munafik. Ya, aku adalah orang munafik itu. Tapi saya pengen katakan sama kamu bahwa lebih baik aku munafik dan mau melayani Tuhan, dan itu adalah aku sendiri, daripada aku gak pernah melayani Tuhan hanya karena takut dibilang munafik. Saya langsung kena. Dia bilang sama saya cuma punya semangat yang kecil. Dan ketika saya pelayanan, saya cuma pengen katakan bahwa nggak ada pelayan yang sempurna. Siapapun itu, dia bilang berikan pengertian kepada saya seperti itu. Nggak ada pelayan yang sempurna, dan saya cuma berusaha untuk melayani dengan apa yang saya miliki. Bahkan justru saya bangga, saya senang karena dalam pelayanan yang saya lakukan, saya bisa belajar. Oh, ketika ada yang nggak sesuai dengan apa yang saya katakan, saya belajar sedikit demi sedikit. Ketika saya nggak mampu berjalan, saya pun merangkak. Dengan kayak gitu, saya pun tertegun dan malu. Saya balik ke rumah dan saya pikirkan, wah, saya kurang ajar banget ya, sampai bilang begitu sama teman saya. Apakah saya udah benar sempurna? Apakah saya ini lebih baik daripada dia? Sepertinya saya terlalu sombong, selalu mengatakan hal itu kepada dia. Dan meskipun saya mengaku adalah sebuah kesalahan di hadapan Tuhan, saya bilang, Tuhan maafkan saya. Saya berkata bahwa sepertinya saya lebih baik daripada dia, ternyata tidak. Ternyata orang yang munafik itu jauh lebih dewasa dari saya. Seharusnya orang munafik itu gak dewasa, ternyata dia dewasa. Ternyata dia lebih baik daripada saya, Tuhan. Dan saya malu. Dan saya bilang, oke, itu kesalahan saya. Tapi paling tidak itu menjadi suatu pelajaran yang berharga dalam kehidupan saya. Ketika saya menjumpai hal itu, dan banyak sekali orang yang mengatakan demikian, dan saya nggak akan pernah memberikan komentar tentang hal itu. Sebab ketika kita pelayanan, mungkin apa yang dilihat manusia ya sebatas itu. Tetapi Tuhan melihat jauh dari kedalaman hati kita. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut untuk melayani Tuhan. Apapun perkataan sekeliling yang membisu di telinga, kita fokus kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang melihat hati kita, dan itulah jauh lebih penting. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya mengundang pemain musik dan WL Singers untuk maju ke depan. Sebelumnya, slide yang sebelumnya, kita dulu pernah dirampok, namun kita telah dipulihkan. Sebab itu, marilah kita menjadi orang-orang yang membawa pemulihan itu.
Kita yang sudah ditolong, diobati dan diselamatkan, maka kita dimampukan untuk dipanggil untuk berbelas kasih. Kita yang dulunya udah dirampok sama Tuhan, tapi kita udah dipulihkan sama Tuhan oleh karena kasih-Nya. Dan kita harus menjadi orang pemulih itu. Ketika di dalam gereja ada yang jatuh, marilah kita bergandengan tangan untuk mengangkat kembali. Karena sebelumnya kita adalah orang yang hancur. Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi saya pengen undang kita semua saat ini. Mari bangkitkan semangat kemurahan hati itu. Ini bukan karena suatu keterpaksaan, melainkan ini adalah sebuah kehormatan bagi kita semua. Dan yang menjadi dasar daripada kemurahan hati itu bukanlah karena kekuatan kita sendiri, melainkan Tuhan yang memampukan kita, yang menguatkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berikan tepuk tangan untuk nama Tuhan. Terakhir, saya mau bilang bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sebenarnya cuma satu. Tuhan pengen bilang bahwa wujud ekspresi yang paling jelas daripada iman itu adalah kasih. Dia bilang begitu. Wujud ekspresi yang paling jelas. Makanya Tuhan Yesus bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus juga pengen jelaskan bahwa beriman itu bukan hanya percaya pada Dia, melainkan kita mau melakukan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Dan saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, teman-teman semua, inilah Natal yang kita rayakan. Ekspresi wujud tertinggi daripada Tuhan itu adalah Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Kita terusnya hancur karena dosa-dosa kita. Tapi karena kemurahan Tuhan yang begitu besar, Dia mau datang untuk rangkul, untuk topang, untuk mengangkat kita supaya kita bisa selamat kembali. Dan itu adalah kemurahan hati yang luar biasa daripada Tuhan yang kita berikan. Dan kita yang sudah menerima pemulihan itu, sudah menerima pertolongan itu, maka kita pun juga dimampukan untuk mampu menjadi pemulih bagi orang lain. Amin. Natal bukan berbicara tentang membuka kado dari Tuhan, melainkan berbicara membuka hati kepada Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian.